Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pelaku mesum kepada anak di bawah umur dibekuk polisi. Berbagai kasus hukum yang menonjol sepanjang tahun ini kami rangkum dalam catatan akhir tahun 2022. Tim Macan Kumbang Satreskrim Polres Pesisir Selatan menangkap GM, pelaku mesum terhadap anak-anak. Remaja berusia 19 tahun ini ditangkap di rumahnya di Kecamatan Linggo Saribaganti pada Rabu sore. Tersangka ditangkap dengan bukti yang cukup, yakni menyetubuhi anak-anak di kediamannya 2 bulan lalu. Dari keterangannya, tersangka mengenal korban dari media sosial. Perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan di luar rumah. Dengan bujuk rayu yang manis, pelaku berhasil mengajak korban tidur di rumahnya. Karena korban tidak pulang pada malam itu, keluarganya khawatir dan mencarinya. Sikap korban yang tidak wajar menyebabkan keluarganya curiga. Setelah didesak, barulah korban mengaku jika dirinya telah dicabuli pelaku. Diajak ke rumah tersangka. Di rumah tersangka tersebut, tersangka melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban. Nah, dengan janji atau dengan modus, bahwasanya tersangka berjanji untuk menikahi korban. Kemudian untuk yang melakukan pelaporan adalah orang tua korban sendiri. Datang ke Polres, membuat laporan, kemudian kita proses. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Seorang remaja berusia 13 tahun diperkosa 4 orang secara bergiliran selama 12 jam. Ironisnya, 2 dari 4 pelaku masih di bawah umur. Pemerkosaan ini dilakukan di atas sebuah truk yang mangkal di daerah pelabuhan Teluk Bayur. Kasus ini terungkap ketika ibu korban mencari anaknya yang tak pulang selama 2 hari. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut menangkap keempat pelaku dengan mudah. Hasil pemeriksaan polisi, korban mengenal salah satu pelaku karena truk yang dikemudikannya kerap mangkal di depan rumahnya di luar kota Padang. ...41,4 kg sabu-sabu disita Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi dalam sebuah operasi penangkapan yang dilaksanakan selama 10 hari. 2 pemakai dan 6 pengedar diringkus petugas satu persatu di lokasi yang berbeda. Dari pengakuan tersangka, polisi menyita puluhan kilogram sabu-sabu yang ditimbun di dalam tanah di bawah kolong rumahnya di pinggiran Bukit Tinggi. Barang bukti puluhan kilogram sabu-sabu ini merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah adanya polisi di Sumatera Barat. Belakangan, puluhan kilogram sabu-sabu ini mengantarkan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa diperiksa polisi karena menggelapkan barang bukti. Seorang ayah yang berusia 69 tahun tega menghamili anak kandungnya sendiri yang baru berusia 16 tahun. Perbuatan bejat tersebut dilakukan di rumahnya di kawasan Mandiangin, Bukit Tinggi, usai sang anak pulang sekolah. Perbuatan tersebut terungkap saat kakak korban tak menemukan adiknya di rumah. Setelah didesak, sang ayah mengaku jika adiknya dititipkan di rumah temannya di daerah Payakumbuh. Sang ayah malu karena anak kandungnya hamil akibat perbuatannya. Kasus ini dilaporkan ke polisi dan dengan mudah anggota Satreskrim Polres Bukit Tinggi mencokok kakek 6 cucu ini di rumahnya.
Pariaman dari Sat Narkoba. Anesa Satria, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Padang Pariaman, ditangkap polisi Satres Narkoba Polres Pariaman di daerah Lohong, pusat kota Pariaman. Saat ditangkap, polisi menemukan 3 paket sabu-sabu, belasan kantong plastik kecil dan sebuah timbangan digital. Bagi polisi, keberadaan timbangan ini menjadi indikasi kuat jika Anesa Satria adalah pengedar. Sepak terjang Anesa sebagai pengedar telah diketahui polisi sejak lama, namun Satres Narkoba Polres Pariaman tak mau bersikap gegabah, karena jika ditangkap tanpa barang bukti, maka Anesa tak bisa ditahan. Anesa Satria merupakan pegawai yang fenomenal di Padang Pariaman. Meski pernah menjadi pesakitan selama lebih dari 1 tahun di lembaga pemasyarakatan karena kasus narkoba, ia tak dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Bupati Padang Pariaman bahkan mengangkat Anesa sebagai Kabag Prokopim, salah satu jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ratusan warga di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam batal menyembelih hewan kurban karena ditipu pedagang sapi. Rencananya, sapi pesanan warga itu akan diantarkan pelaku sehari sebelum Hari Raya Kurban. Namun hingga sholat Idul Adha selesai ditunaikan, sapi tak kunjung datang. Panitia kurban di beberapa musola yang bersiap untuk menyembelih hewan kurban terpaksa membatalkan rencananya. Sedangkan Aldi, pedagang yang memasok sapi, tak bisa lagi dihubungi. Bahkan ia telah hengkang dari rumahnya dengan anak dan istri. Informasi yang beredar di media sosial, Aldi telah menipu ratusan peserta kurban dengan jumlah 72 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Aldi meraup uang hingga lebih dari 1 miliar karena 1 ekor sapi dijual bervariasi dari 16 juta rupiah hingga 19 juta rupiah. Panitia kurban yang menjadi korban percaya dengan celotehan Aldi karena yang bersangkutan bersikap santun dan mengaku sebagai teman dekat wali kota Bukit Tinggi. Hingga kini, polisi belum berhasil menemukan Aldi. Polisi di Pariaman menahan 2 tersangka korupsi pembangunan bangsal RSUD Pariaman. Keduanya adalah Basri selaku kuasa pengguna anggaran dan Zulkifli, rekanan proyek pembangunan. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran tahun 2016 dan sempat putus kontrak karena adanya laporan dugaan penyalahgunaan anggaran. Hasil penyelidikan polisi, kasus tersebut merugikan negara hingga 900 juta rupiah. Keluarga Ali Munir, salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat, kembalikan uang negara sejumlah 3,8 miliar rupiah ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Uang tersebut merupakan gratifikasi yang diterima Ali Munir. Usai diserahkan, uang tersebut sementara waktu dititip di rekening penampungan. Meski dikembalikan, Kejaksaan tetap melanjutkan kasus ini ke tahap berikutnya. Bahkan jaksa akan menyita aset para tersangka apabila tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang negara. Korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat senilai 134 miliar rupiah merupakan kasus terbesar sejak kabupaten tersebut ada di Sumatera Barat. Dalam hitungan jaksa, negara dirugikan hingga 20 miliar rupiah.